away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? Iya magi anak kita loh buat tahu aling nggak meh bener nama aku ini naik lo putih anak tak apa dia pernah aku ya motorannya ada berkani wajah judi apa pura nih iya wak Sabari waktu bayi cuna deme mena engkau bayi cuta mitu nawadi season nareko batoani masusani nasabah maraja nawana sama-sama nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Ya, itulah tadi beberapa video tentang budaya dan tradisi yang masih sangat berkembang di masyarakat dan tentu sangat berpotensi terjadi yang namanya infeksi pada neonatus. Nah, maka dari itu perlu adanya pencegahan infeksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pencegahan infeksi? Pencegahan infeksi adalah penatalaksanaan awal pada bayi baru lahir karena infeksi sangat rentan terjadi pada bayi baru lahir. Nah, pada saat penatalaksanaan, penolong harus memperhatikan kesterilan alat serta cara pencegahan infeksi. Nah, itulah tadi pengertian dari pencegahan infeksi. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip umum tentang pencegahan infeksi akan dijelaskan oleh teman saya. Yuk simak videonya. Penjelasan tentang pengertian pencegahan infeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip umum pencegahan infeksi. Adapun tujuan dari prinsip umum pencegahan infeksi ini yaitu untuk mencegah penyebaran infeksi antara ibu, bayi, perawat atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Adapun cara-cara untuk mencegah penyebaran infeksi yaitu yang pertama, berikan perawatan rutin kepada bayi baru lahir atau neonatus. Kemudian yang kedua, pertimbangkan semua orang, bayi atau ibu berpotensi menularkan infeksi. Kemudian yang ketiga, cuci tangan. Keempat, pakai pakaian pelindung atau sarung tangan.
Kelima, pegang instrumen tajam dengan hati-hati dan bersihkan. Keenam, bersihkan unit perawatan khusus bayi baru lahir secara rutin dan buang sampah. Kemudian yang terakhir yaitu pisahkan bayi yang menderita penyakit infeksi untuk mencegah infeksi nosokomial. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke tindakan umum pencegahan infeksi. Adapun tindakan pencegahan infeksi bayi baru lahir yaitu tindakan yang pertama yang akan kita lakukan adalah mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Kita memakai handscoon yang bersih untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, memastikan semua peralatan termasuk klem, gunting, pengisap lendir, pengikat tali pusat, dan memastikan pengisap lendir yang digunakan tidak hanya satu dan digunakan untuk semua bayi. Memastikan semua pakaian bayi bersih seperti baju, handuk ataupun selimut. 5. Memastikan alat-alat seperti pitameter, termometer, stetoskop, timbangan bayi tidak menyentuh bayi. 6. Menganjurkan ibu untuk mandi setiap hari, tapi puting susunya tidak boleh terkena dengan sabun. 7. Membersihkan muka bayi, pantat, dan tali pusat secara bersih menggunakan sabun. Memastikan bayi terhindar dari orang yang terkena penyakit infeksi, dan orang yang ingin menggendong bayi diharapkan sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Halo guys, di sini saya akan memperagakan pencegahan infeksi tali pusat pada neonatus. Sebelum itu, kita harus mengetahui tanda-tanda infeksi tali pusat. Yang pertama, yaitu tali pusat berwarna kemerahan, dan yang kedua, berbau busuk atau adanya nanah, dan yang ketiga, perut bayi membengkak, dan yang keempat, bayi demam. Adapun alat-alat pencegahan infeksi tali pusat, yaitu handscoon, bengkok, popok bayi, kom yang berisi air DTT, headlock, dan kasa steril. Sebelum melakukan tindakan, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan headlock. Selanjutnya kita menggunakan handscoon.
adalah handscoon yang sudah terpasang. Selanjutnya kita harus menjaga kebersihan tali pusat. Itu kita ambil kasa steril dan kita celupkan di air DTT. Selanjutnya kita bersihkan pangkal tali pusat. Kita ambil lagi kasa steril dan bersihkan bagian pangkal tali pusat secara menyeluruh. Usahakan tali pusat bayi tetap kering dan jangan menggunakan tisu kering atau tisu basah. Selanjutnya, jangan menggunakan popok bayi menutupi tali pusat bayi karena itu akan menyebabkan lebab atau infeksi. Caranya yaitu kita memakaikan popok pada bayi. Usahakan popok bayi itu di bawah tali pusat bayi agar tali pusatnya cepat kering, dan baju bayi juga jangan terlalu ketat. Selanjutnya, jangan menggunakan obat-obat di luar resep dokter, dan selanjutnya jangan mencungkil atau melepas tali pusat karena itu bisa menyebabkan tali pusat terinfeksi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang saya pencegahan infeksi pada tali pusat, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pencegahan infeksi kulit oleh teman saya. Let's go. Halo guys, itulah tadi penjelasan dari teman saya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan infeksi pada kulit neonatus. Nah, beberapa cara yang diketahui dapat mencegah terjadinya infeksi pada neonatus yaitu meletakkan bayi di dada ibu agar terjadinya kontak kulit langsung antara ibu dan bayi, sehingga menyebabkan terjadinya kolonisasi organisme ibu yang cenderung bersifat patogen, serta adanya zat antibodi bayi yang sudah terbentuk dan tergantung di dalam anus ibu. Nah, itulah tadi penjelasan dari teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahan infeksi pada neonatus. Nah, adapun langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu cuci tangan. Nah, yuk simak videonya. Langkah pertama, pastikan tangan bebas dari perhiasan. Nah, kita akan melakukan teknik cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu membersihkan area mata neonatus. Nah, adapun alat-alat yang diperlukan yang pertama handscoon, kapas lidi, bengkok yang berisi air, dan kom. Kita juga memerlukan salep mata. Kebetulan di sini tidak ada. Yang pertama kita memakai handscoon. Karena saya sudah pakai handscoon guys, nah langkah selanjutnya kita membersihkan area mata pada neonatus. Nah, kita membersihkan menggunakan kapas. Nah, kita membersihkan dari arah dalam ke luar. Nah, setelah itu kita memberikan salep
pada mata neonatus. Nah, kebetulan di sini tidak ada salep. Nah, kita memberikan salep tanpa memberikan benda-benda lain seperti misalnya alat kosmetik untuk mempercantik mata pada neonatus. Nah, itu tidak boleh. Itulah tadi beberapa langkah-langkah atau cara pencegahan infeksi pada neonatus. Nah, yang pertama mencuci tangan, kemudian yang kedua kita membersihkan mata atau area pada mata menggunakan kapas, kemudian yang ketiga kita memberikan salep. Nah, itulah mungkin yang sempat saya sampaikan. Nah, adapun cara pencegahan infeksi yang lainnya mungkin akan disampaikan pada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi dan apakah Anda mengetahui tentang imunisasi? Nah, baik, imunisasi adalah untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada bayi atau pada si kecil sehingga dapat kebal terhadap kuman atau penyakit, baik itu virus, baik itu jamur dan parasit dan lain sebagainya. Macam-macam vaksin di bawah ini, satu itu adalah vaksin HB0. Nah, vaksin HB0 itu diberikan pada bayi kurang lebih 12 jam. Dan setelah itu, sebelum itu dilakukan pemberian vitamin K pada si kecil. Selanjutnya adalah polio oral. Nah, di sini ada dua, yaitu polio oral dan polio suntik. Nah, yang pertama, polio oral diberikan pada 2, 3, 4, dan 18 bulan. Kemudian, polio suntik diberikan di usia kurang lebih di usia 2, 4, dan 6 atau sampai 12 bulan. Selanjutnya adalah vaksin BCG. Nah, di mana vaksin BCG ini sangat wajib dilakukan untuk dapat mencegah penyakit tuberkulosis. Nah, dan selanjutnya lagi adalah vaksin DTP, di mana vaksin DTP ini dilakukan pada usia si kecil 2, 5, dan 4 bulan dan dilanjutkan di vaksin yang keempat sampai 5 tahun dan 12 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah vaksin campak. Nah, vaksin campak itu dilakukan pada usia bayi sudah berusia 9 bulan. Nah, dan selanjutnya adalah vaksin MMR, di mana sebaiknya vaksin ini dilakukan di usia 15 bulan dan minimal jedanya itu adalah 6 bulan. Dan apabila di usia 12 bulan belum mendapatkan vaksin campak, maka dapat dilakukan vaksin MMR.